Salam, saudara yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumat Agung sudah kita lewati, Paskah pun juga sudah kita lalui. Dan saat ini mari kita kembali bersama dengan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran untuk terus bersekutu, berbakti kepada Tuhan, karena keselamatan sudah Allah nyatakan kepada kita. Dan saat ini kita kembali dengan khotbah berseri, kelanjutan dari Minggu tanggal 5, tanggal 10, tanggal 12, dan saat ini tanggal 19 April 2020, kebenaran firman Tuhan akan diambil dari kitab Ratapan pasal yang keempat, ayat yang ke-10, dan juga kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, dengan judul kebenaran firman Tuhan, terjadi malapetaka jika wanita kehilangan kelembutannya. Sekali lagi saya sampaikan, judul kebenaran firman Tuhan adalah terjadilah malapetaka jika wanita kehilangan kelembutannya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan suara Tuhan untuk kita bersama. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepada Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh merenungkan sejenak firman Tuhan, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari terus dalam kasih Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang pada hari ini Tuhan percaya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam kondisi mereka masing-masing, kiranya juga Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan, dan biarkan firman-Mu memberkati kami semuanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terjadilah malapetaka jika wanita kehilangan kelembutannya. Tentu kita semuanya tahu bahwa siapa yang tidak pernah suka jika istri saya dan saudara berpenampilan dan berparas cantik. Kita tentu juga senang jikalau anak saya dan saudara juga berpenampilan cantik. Bahkan para wanita juga tentu berbahagia jikalau ada orang yang memuji dirinya bahwa engkau adalah wanita cantik yang selama ini mungkin pernah aku lihat. Bahkan wanita itu jika melihat pribadi dirinya sendiri, ketika mereka di hadapan cermin melihat parasnya yang cantik, tentu ada sukacita tersendiri dalam kehidupan setiap wanita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi perenungan pagi ini, siang ini, malam ini, hari ini, tanggal 19 April 2020. Ketika wanita cantik, jikalau wanita cakap, tetapi mereka hanya cakap luarnya saja, cantik parasnya saja, dan tidak menunjukkan dalam dirinya ada kelemah lembutan, sehingga pribadi wanita itu seakan-akan hilang oleh karena jati diri yang sesungguhnya tidak pernah ada dalam kehidupannya. Mungkin ini akan menjadi masalah tersendiri saudara, yang mengakibatkan banyak orang yang awalnya respek terhadap dirinya, tetapi oleh karena mereka tidak mempedulikan kehidupan batininya, tidak mempedulikan kehidupan hati dan mata rohaninya, maka ini akan menyebabkan kehidupan orang itu tidak memiliki harga diri. Sehingga di dalam Ratapan 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, dengan tangannya sendiri wanita yang lemah lembut memasak kanak-kanak mereka untuk memakan tatkala runtuh putri bangsaku. Ini adalah satu gambaran kehidupan di mana seorang wanita yang harusnya mempertahankan kelemah lembutannya, tetapi dengan berbagai persoalan yang ada, maka seorang wanita, seorang ibu rela membuat anak-anaknya menderita
Bahkan mereka lupa bahwa mereka sebagai wanita, sebagai ibu harusnya mengayomi mereka, anak-anak yang mereka kasihi. Sehingga juga dituliskan di dalam Ratapan pasal yang keempat, ayat yang ketiga, serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya, tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Ayat yang keempat, lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus, kanak-kanak meminta roti, tetapi tak seorang pun yang memberi. Ini bukti bahwa bisa saja wanita yang harusnya cantik, lemah lembut, tetapi dengan sekejap meninggalkan itu dan tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan suami atau bahkan anak-anaknya, bahkan ini yang akan menjadi malapetaka, saudara. Wanita yang semestinya minggu yang lalu saya sampaikan sebagai penolong kaum laki-laki, sebagai penolong untuk keluarga, suami bahkan anak-anaknya, tetapi jikalau wanita kehilangan kelemah lembutannya, tidak lagi menjadi penolong, yang ada adalah mereka wanita menjadi perongrong atau bahkan pembawa pencipta malapetaka. Kita tahu, saudara, dalam ayat yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, ketika Allah menguji Ayub, di mana anaknya meninggal, ternaknya semuanya habis, rumahnya hancur, bahkan Ayub hidupnya penuh dengan borok. Sang istri yang harusnya menjadi penolong Ayub, tetapi malah justru menjadi provokator untuk Ayub supaya meninggalkan Allahnya dan mencari jalan pintas yang terbaik. Sungguh ini sangat disayangkan, saudara. Oleh karena itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semuanya, dan khususnya para kaum wanita, ingatlah sebagai kaum wanita, bahwa kelembutan seorang wanita adalah senjata yang ampuh untuk mengalahkan kelaparan, untuk mengalahkan kemiskinan, untuk mengalahkan masalah, bahkan berbagai pergumulan dalam keluarga, dan juga mampu untuk melakukan karya pelayanan yang baik untuk Tuhan melalui pelayanan di gereja ataupun di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi, jikalau seorang wanita kehilangan kelemah lembutannya, maka ada resiko besar, ada persoalan besar yang dihadapi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk lingkup yang lebih luas, keluarganya, masyarakatnya, bahkan bangsa yang dikasihinya. Tentu ini sangat disayangkan, saudara. Sehingga firman Tuhan pagi ini, siang ini, bahkan malam ini yang mungkin Bapak Ibu Saudara renungkan di rumah saudara masing-masing, dimanapun saudara berada, maka dikatakan demikian, supaya wanita bisa mempertahankan kelemah lembutannya dan tidak pernah kehilangan kelemah lembutannya, maka harus memperhatikan hal-hal atau poin-poin yang ingin saya sampaikan. Di mana yang pertama, bahwa jika wanita tidak kehilangan kelemah lembutannya, perhatikan, jikalau wanita tidak kehilangan kelemah lembutannya, ia mampu membawa berkat dalam keluarganya. Ia mampu menjadi saluran berkat dalam keluarganya. Ia dan suaminya tentu akan berbahagia, karena kunci keberhasilan kebahagiaan keluarganya selain daripada seorang suami, juga seorang istri atau wanita. Karena memang wanita itu adalah penolong, dan istri akan mendapat pujian, dihormati oleh anak-anaknya, dikasihi oleh suaminya, dan tentu keluarga besarnya pun juga akan mencintai, menghormati, mengasihi wanita itu. Jadi saudara, kita tahu bahwa kunci keluarga berbahagia tidak pernah lepas dari peran seorang istri atau wanita. Bahkan suami, anak akan menghormati dan juga akan memberikan kepercayaan secara penuh kepada wanita atau istri, jikalau istrinya mampu mempertahankan, bahkan memunculkan kelemah lembutan dalam keluarga mereka masing-masing. Perlu kita ingat, lemah lembut itu bukan berarti kelemak-kelemek,
Lemah lembut itu bukan berarti seperti pandangan orang Jawa harus halus, harus sopannya mengalahkan orang keraton. Tidak, saudara. Tetapi karakter yang muncul dalam hati pribadi seseorang itulah kelemah lembutan itu akan dilihat oleh banyak orang. Tahu mana yang semestinya dikerjakan oleh wanita, tahu mana yang semestinya bagaimana kita menghormati suami, tahu bagaimana semestinya mengasihi anaknya, tahu bagaimana kita sebagai wanita menjadi pelayan Tuhan di gereja, di masyarakat atau lingkupnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi saudara, keluarga juga akan merasa sukacita kalau seorang wanita tidak sering ngomel. Karena kebahagiaan keluarga itu tergantung wanita. Biasanya segala sesuatu dirinci dengan teliti dan segala sesuatu dianggap itu kurang sempurna, sehingga membuat keluarga tidak betah dan kerasan di rumah. Dan keluarga bebas dari pertengkaran, kuncinya wanita itu menerapkan hati yang lemah lembut dan juga suka memedam amarah, tidak menjadi pembuat amarah, sehingga pujian itu terus terjadi dalam kehidupan dirinya, baik oleh suami atau oleh anak-anaknya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau seorang wanita atau istri tidak kehilangan kelemah lembutannya, maka keluarga tidak akan kekurangan makanan dan pakaian, seperti di dalam Amsal 31 ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-21. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, mengapa wanita harus mampu mempertahankan kelemah lembutannya dan jangan sekali-kali kehilangan kelemah lembutannya. Yang kedua adalah karena jika wanita kehilangan kelemah lembutannya, maka ia membawa malapetaka dalam pekerjaan Tuhan. Satu firman Tuhan yang baik. Kita tahu saudara, bahwa asal mula dosa terjadi oleh karena Hawa tidak mampu mempertahankan imannya. Hawa merasa benar, Hawa tidak mau kompromi dengan suaminya. Dan Hawa dalam kondisi dia tidak bersama dengan suaminya, sehingga ia menciptakan dosa. Sehingga ia membuat pekerjaan Tuhan yang semestinya mereka pertahankan oleh karena Hawa, manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Bahkan juga di dalam Bilangan 12 ayat yang pertama dan juga ayat yang ke-15. Seorang wanita bisa menjadi provokator di dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan kita tahu saudara, kekuatan gereja bisa diangkat oleh wanita, tetapi runtuhnya pelayanan pekerjaan Tuhan juga terjadi oleh karena wanita yang mudah sensitif, mudah marah, dan tidak menjaga kelemah lembutannya. Oleh karena itu, dikatakan di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, iman Ayub hendak digerogoti istrinya. Iman dan ketaatan Ayub hendak dihilangkan istrinya karena istrinya tidak mampu dan tidak tahan uji ketika hidup di dunia. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik saudara yang saat ini khususnya wanita yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki keturunan, ataupun yang saat ini masih gadis, ingat bahwa peran seorang wanita selalu dinanti untuk kebaikan di dalam kehidupan kita sekalian. Jadi mari kita terus renungkan mengapa Allah menciptakan saudara wanita. Mengapa Allah bisa memakai wanita untuk merancangkan keselamatan. Mengapa Allah memberikan satu firman yang indah untuk wanita, sehingga Kristus pun juga datang untuk menyelamatkan manusia melalui peran seorang wanita. Karena itu satu firman yang ingin mengubah dunia. Dan yang ketiga saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa jadinya
jika wanita kehilangan kelemah lembutannya, tentu ia menjadi pembawa malapetaka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Kita saat ini sedang diguncang dengan peristiwa yang sungguh membuat kita prihatin. Virus corona melanda Indonesia, banyak korban jiwa, dan yang positif dinyatakan oleh pemerintah. Tetapi ketika Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, ingin berusaha menyelesaikan masalah ini supaya virus corona segera berakhir, maka Presiden kita terus bersama dengan Menteri Luar Negeri, seorang wanita, Menteri Keuangan, seorang wanita. Itu membuktikan apa, saudara? Bahwa peran wanita sungguh diharapkan untuk bangsanya. Peran wanita sungguh diperlukan karena ketelitiannya. Peran wanita sungguh menantikan satu kehadiran, satu inisiatif yang baik untuk memecahkan persoalan yang ada sehingga Indonesia kembali normal, saudara. Oleh karena itu, jikalau wanita kehilangan kelemah lembutannya, maka ia membawa malapetaka dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena istri wanita mempengaruhi suaminya. Peran wanita bisa mempengaruhi keputusan suaminya. Dan saya yakin setiap pemimpin-pemimpin dunia ketika ingin mengambil satu keputusan, mereka pun juga akan meminta pertimbangan kepada istrinya, sehingga pengaruh istrilah yang akan juga menentukan keputusan apa yang diambil. Karena 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-16 kita juga dapat melihat, dan saudara juga boleh melihat di dalam Alkitab saudara masing-masing. Karena itu ia akan menjadi penentu suaminya untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin, dan binasalah kepentingan seseorang dan rakyat jikalau keputusan yang diambil itu salah oleh karena istri atau wanita yang mempengaruhinya, yang menjadikan keputusan itu menjadi salah kaprah. Berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-13. Kita tahu Raja Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Tidak akan ada orang yang berhikmat setelah dia ataupun pada masanya. Tetapi karena wanitalah ia meninggalkan Allah. Karena wanita-wanita yang menyembah Allah lain, maka Salomo pun ikut menyembah Allah lain. Itu disebabkan apa, saudara? Karena wanita kehilangan kelemah lembutannya, dan ia mampu menggoda seorang pemimpin untuk berbuat dosa, dan itu akan mendatangkan murka bagi setiap orang yang ada, khususnya, saudara, bangsa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peringatan khusus untuk kaum wanita, khususnya kaum wanita Baptis Indonesia dan juga Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, ataupun setiap keluarga kita yang istri kita, anak kita, perlu kita sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, supaya ketika ia diciptakan Allah dalam pribadi yang Allah kehendaki sebagai wanita, maka sebagai wanita yang lemah tetap harus menunjukkan kekuatan yang besar untuk mengubah dunia dengan menjaga kelemah lembutannya. Yang kedua, meskipun wanita itu menjadi pemula, pembuat dosa, tetapi ingat, Allah juga menciptakan wanita untuk rancangan keselamatan yang besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Kristus yang dilahirkan oleh wanita. Dan oleh karena itu, saudara, jikalau Allah mengizinkan para wanita saat ini masih sehat, masih hidup, dan diberikan talenta yang luar biasa dari Allah, maka mari pergunakanlah talenta itu hanya untuk kemuliaan Allah. Jadikan keluarga saudara
menjadi bahagia karena peran wanita, karena sosok wanita. Jadikanlah gereja ini menjadi kuat dan maju oleh karena dukungan wanita. Dan jadikanlah bangsa Indonesia ini mengalami kemajuan yang dipandang dunia juga oleh karena peran wanita. Dan mari kita menyambut Hari Kartini ini, di mana tanggal 26 April ini WBI akan melayani kita. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, dan biarkan itu juga menggugah saya dan saudara untuk menghargai wanita, untuk tetap menjaga kelembutannya sebagai wanita, dan untuk mengabdi kepada Allah bersama dengan wanita-wanita yang takut akan Tuhan dan kuat imannya di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Luangkan waktu khusus bagi Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga apa yang menjadi pergumulan saya dan saudara, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Dan saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, memohon berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Allah kita yang menyelamatkan kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi junjungan hidup kami, karena Engkau Allah yang menyelamatkan kami, di mana pada tahun ini, di bulan April ini, kami boleh bersama-sama setia kepada Tuhan, untuk kami terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan bahkan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini sudah kami dengar, dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Dan hamba-Mu saat ini memohon kepada Tuhan, kiranya berkat Tuhan tercurah senantiasa kepada kami, kepada keluarga kami, dan juga kepada para wanita yang saat ini ambil bagian dalam setiap pelayanan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami, dan biarkan Roh Kudus terus senantiasa memimpin kami, memberkati kami, dan menemukan kami setia di dalam Tuhan. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, mencurahkan berkat, memberikan kedamaian dalam keluarga kami, mengentaskan mara bahaya yang terjadi, dan membawa setiap kami tetap memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan, seperti para wanita yang tetap mengikut Kristus ketika Kristus disalib, dan juga tetap mengikut Dia sampai Tuhan meninggalkan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami sembah, kami berdoa dan memohon berkat. Amin.